Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini saya akan tampil selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik, selaku analis politik dari PT IPI. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya coba menganalisa terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa terkait wacana 3 periode yang mereka tuntut untuk dihentikan. Yang wacana ini muncul tentunya bukan baru kemarin, tetapi sudah berbulan-bulan wacana ini terwacanakan ke publik. Tentunya dalam tema yang akan saya angkatkan, yang saya akan analisis, yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini, yaitu wacana 3 periode dilarangkah di negara demokrasi. Itu adalah judul tema yang akan saya coba analis. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Di sebuah negara demokrasi, setiap wacana itu boleh. Dan setiap orang berhak berwacana selama wacana itu tidak berniat atau tidak ada kaitannya dengan niat kejahatan atau melakukan sebuah kejahatan. Selama wacana itu tidak merusak tatanan negara, tidak merusak tatanan Pancasila dan tatanan undang-undang dasar yang kita telah sepakati. Wacana 3 periode kalau dikaitkan dengan konstitusi kita pada saat ini itu memang bertentangan. Karena dalam konstitusi kita masa jabatan presiden itu hanya 2 kali atau 2 periode. Tidak boleh 3 periode. Tetapi kita harus membedakan antara sebuah keputusan konstitusi dengan sebuah wacana politik. Wacana politik 3 periode ini menurut kajian kami di PT IPI itu tidak muncul begitu saja, dan menurut kami tidak semua yang mengangkat wacana ini itu murni mendukung Joko Widodo untuk maju 3 periode. Mari kita bedah. Kalau tidak salah, wacana 3 periode ini pertama kali dimunculkan oleh elit-elit pimpinan partai politik. Dan kalau tidak salah, pimpinan partai PKB Muhaimin Iskandar, pimpinan partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan yang memulai mengangkat wacana tersebut. Lalu mendapat respon yang cukup positif dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Kemudian wacana ini ditolak oleh PDIP sebagai partai yang seharusnya di garis terdepan mengangkat wacana ini jika memang Bapak Joko Widodo ingin betul-betul maju 3 periode. Maka pertanyaannya adalah kenapa bukan PDIP yang pertama muncul mengangkat wacana ini? Kenapa harus PKB? Kenapa harus PAN? Dan kenapa harus Golkar? Kenapa harus Nasdem? Nah, kalau kita cermati dari diskusi-diskusi yang berkembang terkait wacana ini sebelum dikembangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil sebagai menteri yang disoroti oleh publik. Nah, kita fokus dulu. Kenapa pimpinan partai politik mengangkat wacana ini? Dari pantauan saya dan menurut analisis saya, PKB dengan PAN, kenapa ketua umumnya berani mengangkat wacana ini? Menurut saya,
target dan tujuan mereka sebenarnya adalah yang pertama, yaitu ingin mendapatkan kejelasan dari istana. Dalam hal ini, Pak Jokowi itu sendiri, juga PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi dan partai yang mengendali kekuasaan saat ini, apakah di 2024 ini pengesahan undang-undang pilkada bahwa akan dilaksanakan pemilu dan juga pilpres di Februari 2024 itu tidak berubah lagi. Sebenarnya target utama dari PKB dan PAN menurut analisa saya, dia hanya ingin pihak istana dalam ini Pak Jokowi dan juga Megawati dan PDIP memperjelas apakah betul mereka setuju adanya sebuah upaya untuk melakukan amandemen undang-undang dengan membolehkan Jokowi maju 3 periode, ataukah mereka tidak setuju. Karena bagi PKB dan PAN menurut analisis saya, dia butuh kejelasan politik terkait pilpres. Tentunya hal yang sama pun ingin diketahui oleh partai-partai lain seperti Golkar dan Nasdem. Kenapa mereka ingin mengetahui kejelasan tentang pilpres dan pemilu? Apakah tidak berubah dan tidak ada amandemen? Karena terkait tentunya langkah-langkah partai politik dalam mempersiapkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Publik perlu tahu bahwa memang sebagai sebuah partai politik, mereka pasti akan hati-hati untuk memunculkan sebuah wacana calon presiden dengan bersamaan adanya indikasi dari pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan yang pun sebenarnya juga merespon dan mengangkat isu 3 periode ini. Tentu partai PKB, partai PAN, partai Golkar, Nasdem ingin bahwa istana di tahun 2022 ini itu mengunci dan memperjelas ke partai-partai koalisi bahwa tidak ada amandemen. Kalaupun amandemen itu ada, tidak terkait penambahan masa jabatan presiden dan masa periode presiden. Kalaupun ada amandemen terkait penguatan-penguatan undang-undang yang lain, tapi tidak terkait dengan perubahan konstitusi yang mengatur bahwa jabatan presiden dan wakil presiden itu hanya sebatas 2 periode. Sesuai amanah demokrasi yang kita semua tahu, di sebuah negara demokrasi jabatan presiden itu malah semakin dipersempit, bukan diperluas, bukan diperlebar. Karena ketika sebuah sistem demokrasi dianut suatu negara kemudian membolehkan masa jabatan presiden ditambah, maka itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sahabat dan sobat IBESO. Jadi itu, kami membacanya seperti itu. Kemudian yang kedua, munculnya pengembangan wacana 3 periode ini yang dimunculkan oleh menteri-menteri yang sudah populer saat ini dibicarakan publik, pernah dilontarkan oleh Bapak Luhut bin Sarpanjaitan dan juga Bapak Bahlil Lahadi dengan berbasis katanya data dan persepsi masyarakat. Kita pun harus memaknai pernyataan-pernyataan mereka itu dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai seorang pembantu presiden yang tahu betul bahwa Jokowi di masa periode kedua ini itu terganggu dengan munculnya bencana COVID-19 sehingga menghambat laju gerakan ekonomi dan tentunya menghambat sebuah program-program strategis Pak Jokowi yang tentunya dirasakan oleh para menteri-menteri yang terkait. Yang kedua, secara politis, wacana ini bisa saja tujuannya adalah untuk mengukur loyalitas dari koalisi pemerintah. Bisa saja pemerintah hanya ingin tahu
ketika misalnya wacana ini muncul, seperti apa persepsi dari internal koalisi partai pendukung dan pengusung dari Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara politis menganalisis bahwa ini juga bisa saja tujuannya untuk mengukur kekuatan oposisi. Seperti apa oposisi merespon wacana ini. Dan tentunya ini akan dilanjutkan dan diukur melalui riset-riset. Kalau sekiranya wacana ini betul-betul dianggap merugikan banyak pihak dan tentunya wacana ini dianggap bertentangan dengan konstitusi, ya tentu kita semua sepakat bahwa ketika berbicara wacana 3 periode itu bertentangan dengan konstitusi. Namun ketika kita berbicara tentang sebuah negara demokrasi yang menganut hukum yang tetap, diperbolehkan sebuah wacana itu berkembang karena semua berhak untuk menciptakan sebuah wacana. Dan sebuah masyarakat pun berhak untuk mengkanter wacana itu. Bahkan sampai ke tingkat melakukan demonstrasi seperti yang terjadi baru-baru ini. Adik-adik mahasiswa yang turun. Itu juga bagian dari proses demokrasi. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mengangkat wacana 3 periode dengan segala macam alasan-alasannya dan argumentasinya, itu dibolehkan berdasarkan undang-undang dan dibolehkan berdasarkan sistem demokrasi kita. Turunnya pun mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menentang wacana itu dan minta Pak Jokowi mempertegas itu juga bagian dari penguatan demokrasi kita. Yang saya ingin sampaikan bahwa selama sesuatu itu masih berbentuk wacana, maka sesuatu itu adalah masih sesuatu yang angan-angan, sesuatu yang belum mendapat atau mendapatkan apalagi legalitas. Selama wacana itu belum terlegalitaskan, maka wacana itu jangan terlalu membuat kita ya kayak stres dan lain-lain. Kenapa? Karena wacana itu dalam sebuah negara demokrasi itu berhak untuk dimunculkan. Nah, memang salah satu poin tuntutan dari adik-adik yang melakukan demonstrasi tanggal 11 kemarin, salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Pak Jokowi mempertegas terkait wacana 3 periode itu. Dan alhamdulillah Bapak Jokowi di depan para menteri-menterinya telah mempertegas bahwa berhenti bagi seluruh jajaran menteri untuk mengangkat wacana 3 periode itu. Walaupun itu tidak bertentangan dengan konstitusi, karena berwacana itu dibolehkan selama itu masih dalam ruang wacana publik atau dalam ruang diskusi publik. Namun ketika misalnya sudah mengarah pada respon dari masyarakat yang cukup luas, sebaiknya memang wacana 3 periode ini mulai hari ini setelah demonstrasi terjadi tanggal 11 kemarin di stop dan dihentikan. Dan negara fokus berbicara pada terkait pemulihan ekonomi, dan negara fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilpres Februari 2024 dan pilkada serentak November 2024. Kenapa? Karena setelah adanya dinamika yang terjadi tanggal 11 ini dengan turunnya seluruh adik-adik dan tentunya didukung oleh elemen masyarakat, maka tentu masyarakat ingin negara kita atau Bapak Presiden kita memunculkan isu yang lebih produktif untuk kemajuan negara. Misalnya terkait persoalan ekonomi, kenaikan harga BBM, sebaiknya negara fokus ke situ. Negara memperjelas ke publik kenapa persoalan ekonomi itu
belum sesuai dengan harapan. Kenapa harga BBM itu harus naik? Itu yang harus mungkin saat ini dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pak Presiden dengan seluruh jajarannya. Baik sahabat dan sobat IPISO, saya hanya ingin mempertegas bahwa dalam sebuah negara demokrasi, dinamika itu sangat kencang. Dan kita harus pandai-pandai dalam bersikap, dalam menyikapi sebuah wacana. Wacana yang muncul di publik, sejauh manapun kita tidak setuju dengan wacana itu, selama itu masih berputar pada posisi wacana, maka itu tetap adalah wacana yang tidak bertabrakan dengan undang-undang, tidak bertabrakan dengan konstitusi. Namun ketika wacana itu dipaksakan untuk merubah konstitusi kita, saya pikir kita semua akan bergerak bersama untuk mengingatkan negara, mengingatkan Presiden untuk mengkaji ulang. Jangan sampai karena keserakahan oknum-oknum negara kita dirugikan. Kenapa kita memilih sistem demokrasi? Karena ada 3 hal yang ingin kita perkuat. Pertama adalah bagaimana negara ini menganut sistem yang adil dalam wilayah kepemimpinan. Sehingga kita membatasi ruang kepemimpinan itu menjadi 2 periode. Yang kedua, regenerasi tidak boleh terhambat karena keserakahan oknum-oknum. 2 periode ini saya pikir cukup, dan jangan lagi pernah ada wacana-wacana untuk menambah masa periode. Siapapun ke depan jadi presiden, cukup 2 periode, sehingga semangat demokrasi kita berjalan dengan sesuai harapan kita, dan tentunya regenerasi kita terus berputar dan berjalan, sehingga harapan kita bersama, kehadiran generasi-generasi muda itu memiliki harapan-harapan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih sahabat dan sobat IPISO. Inilah analisis sederhana saya dari Suhadi Idrus Amir selaku analis politik dan sosial dari PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.